Salawat adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Namun dalam praktiknya muncul berbagai bentuk salawat yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Salah satunya adalah salawat Jibril yang mengandung banyak penyimpangan jika dilihat dari perspektif Al-Quran dan Sunnah. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan dalam salawat Jibril. Teman-teman sekalian, apa itu salawat Jibril? Salawat Jibril adalah salah satu bentuk salawat yang berbunyi, "Shollu ala Jibril, Allahumma sholli ala Jibril, wa ala Muhammad, wa ala ali Muhammad." Beberapa kalangan menyebarkan klaim bahwa salawat ini memiliki berbagai keutamaan seperti mendatangkan rezeki, mengabulkan doa, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun praktik ini mengandung masalah yang serius jika ditinjau dari aspek akidah dan manhaj. Teman-teman sekalian, di sini akan kita bawakan penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di dalam salawat Jibril. Yang pertama, tidak berdasarkan dalil yang sahih. Salawat Jibril tidak memiliki landasan dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan atau menganjurkan umatnya untuk membaca salawat ini. Jika memang salawat ini memiliki keutamaan yang besar, tentu Nabi SAW akan menjadi orang yang pertama yang mengajarkannya kepada umatnya. Barang siapa membuat-buat perkara baru di dalam agama ini yang bukan darinya, maka perkara itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, pengagungan yang berlebihan terhadap malaikat Jibril. Dalam Islam, sholawat secara khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat kepada malaikat atau makhluk lainnya tidak pernah diperintahkan Allah, bahkan dapat menjurus kepada pengagungan yang berlebihan. Sholawat kepada Jibril dapat menimbulkan kesalahpahaman akidah, seolah-olah malaikat memiliki kedudukan yang sama dengan Nabi SAW dalam hal sholawat. Yang ketiga, klaim keutamaan yang tidak berdasar. Banyak klaim palsu tentang keutamaan sholawat Jibril, seperti cepat mendapatkan rezeki atau dikabulkannya doa. Keutamaan seperti ini tidak pernah memiliki dasar yang sahih. Membuat klaim tanpa dalil dalam agama adalah bentuk dusta atas nama Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Quran Surah An-Nahl ayat 116. Yang keempat, berpotensi menjadi bid'ah. Sholawat Jibril adalah amalan baru yang tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Ini masuk ke dalam kategori bid'ah idhofiyah, yaitu amalan yang memiliki unsur syariat, yaitu sholawat, tetapi ditambah-tambahkan dengan cara atau lafaz yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, Islam telah memberikan banyak panduan sholawat yang sahih dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Beberapa contohnya ialah yang pertama, sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Selawat ini dianjurkan dalam setiap sholat, terutama saat tasyahud akhir.
Yang kedua, sholawat pendek. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dua sholawat di atas sudah sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Maka amalkanlah teman-teman sekalian. Yang ketiga, zikir dan doa yang disyariatkan. Selain sholawat, memperbanyak istighfar, membaca tasbih dan doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah adalah amalan yang lebih utama daripada menciptakan bacaan yang baru. Mengikuti amalan seperti sholawat Jibril dapat membawa kita ke dalam beberapa dampak negatif. Yang pertama, mengurangi keutamaan ibadah yang sesuai dengan sunnah. Waktu yang dihabiskan untuk amalan yang tidak sahih dapat mengurangi fokus kita di dalam ibadah. Yang kedua, terjebak dalam pola pemikiran mistis. Klaim-klaim tidak berdasar sering sekali membawa umat pada keyakinan mistis yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, menjerumuskan ke dalam syirik. Jika keyakinan terhadap sholawat ini sampai menganggap bahwa malaikat memiliki kekuatan seperti Allah, maka ini bisa menjadi bentuk kesyirikan. Maka bagaimana pandangan ulama terhadap sholawat Jibril ini? Teman-teman sekalian, di sini akan kita bawakan pandangan beberapa ulama terkait sholawat Jibril. Yang pertama, pendapat ulama yang mengkritisi sholawat Jibril. Sebagian besar ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah mengkritisi sholawat Jibril karena tidak memiliki dasar yang kuat di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Berikut adalah beberapa poin yang sering dikemukakan. Yang pertama, tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis. Ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa semua bentuk sholawat yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad atau tidak memiliki landasan dalil yang sahih termasuk ke dalam kategori bid'ah. Sholawat Jibril tidak ditemukan di dalam kitab-kitab hadis maupun atsar para sahabat sehingga penggunaannya dianggap tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, bentuk bid'ah dalam ibadah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menekankan bahwa amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam hal ibadah adalah bid'ah meskipun niatnya adalah baik. Salawat hanya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad SAW dan tidak disyariatkan untuk ditujukan kepada malaikat seperti malaikat Jibril. Bid'ah adalah segala sesuatu yang baru dalam agama yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, mengandung pengagungan yang berlebihan. Syekh Albani, seorang ulama hadis, menyoroti bahaya pengagungan yang berlebihan terhadap malaikat ataupun makhluk lainnya dalam praktek ibadah. Sholawat Jibril dianggap membuka peluang bagi sikap gulu yaitu berlebihan yang dilarang di dalam Islam. Janganlah kalian melampaui batas dalam agamamu. Quran Surah An-Nisa ayat 171. Yang kedua, pendapat yang mendukung yaitu sebagian dari kalangan Sufi. Beberapa kalangan dari Sufi mendukung penggunaan sholawat Jibril dengan alasan sebagai bentuk kecintaan kepada malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggapnya sebagai amalan tambahan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, alasan ini banyak ditolak oleh ulama Ahlussunnah karena tidak ada dalil yang jelas. Dalam Islam, kecintaan kepada Nabi dan malaikat tidak diwujudkan dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya, timbul potensi kesalahan dalam akidah. Menjadikan sholawat kepada Jibril sebagai bentuk ibadah tambahan dapat menciptakan keyakinan yang menyimpang dari tauhid. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, sholawat adalah amalan yang mulia.
dan memiliki banyak keutamaan jika dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Namun, umat Islam harus berhati-hati dalam mengamalkan sholawat yang tidak memiliki dasar yang kuat. Sholawat Jibril adalah salah satu contoh bentuk penyimpangan dalam ibadah, teman-teman sekalian. Sebagai umat muslim, kita harus berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah agar tidak terjerumus ke dalam bid'ah dan kesesatan. Barang siapa yang beramal tanpa tuntunan kami, maka amal itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Pesan saya terhadap teman-teman sekalian. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Perbanyaklah membaca sholawat yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bertanya kepada para ulama. Jika ragu terhadap suatu amalan, konsultasikanlah kepada ulama yang berkompeten. Yang ketiga, meninggalkan amalan yang tidak sahih. Tinggalkan bacaan seperti sholawat Jibril dan fokus kepada amalan yang memiliki dasar yang kuat dalam syariat. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat untuk menjelaskan pentingnya berpegang teguh kepada sunnah dan meninggalkan segala bentuk penyimpangan di dalam ibadah. Apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.